Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhafiz Ibrahim Satala. Saya Syifa Rahmatalita. Saya Sarina. Saya Yulia. Saya Sandang. Saya Buja. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pembahasan materi Kabinet Juanda yang pertama akan diawali dengan masa jabatan. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas dari 9 April 1957 dan berakhir pada 6 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dan merupakan kabinet 7 dan terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda berakhir setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 pada 5 Juli 1959. Dekret ini mengakhiri masa pemerintahan demokrasi parlementer dan menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Dalam sistem pemerintahan ini, Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda Kartawijaya menjadi Menteri Utama. Partai koalisi atau partai pendukung. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Juanda juga didukung oleh beberapa partai anggota. Di antaranya ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, ada NU atau Nahdlatul Ulama, ada Masyumi atau Partai Syuro Muslimin Indonesia, PSII atau Partai Serikat Indonesia Islam Indonesia, dan IKPI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, BTI atau Barisan Tani Indonesia, dan Kabinet Juanda juga didukung oleh beberapa anggota yang tidak dinaungi oleh partai atau juga bisa disebut independen. Partai oposisi atau pengkritik. Meskipun kabinet ini dipandang sebagai upaya kompromi, beberapa kelompok politik dan partai tetap menunjukkan sikap oposisi atau kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Berikut beberapa partai dan kelompok yang menjadi pengkritik. Yang pertama ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Terus yang kedua ada Masyumi. Yang ketiga ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Bisa disebut juga faksi internal. Yang keempat ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Terus yang terakhir ada Gerakan Separatis PRRI atau Permesta. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan Kabinet Juanda. Yang pertama ada Deklarasi Juanda tahun 1957. Kebijakan ini menetapkan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang kedua, nasionalisasi perusahaan Belanda. Setelah hubungan Indonesia-Belanda memburuk akibat adanya isu Irian Barat, pemerintah memutuskan untuk mengambil alih dan menasionalisasi berbagai perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia, terutama di sektor perbankan dan perkebunan. Yang ketiga, pembubaran Dewan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet Juanda mendukung keputusan Presiden Soekarno untuk membubarkan Dewan Konstituante melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, penyelenggaraan demokrasi terpimpin. Kabinet ini juga mempersiapkan landasan bagi transisi ke era demokrasi terpimpin dengan mengurangi peran partai politik dan meningkatkan peran presiden sebagai pemimpin tunggal. Selanjutnya ada hambatan-hambatan. Yang pertama ada instabilitas politik dan separatisme, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta akibat ketidakpuasan daerah. Yang kedua, operasi militer untuk pemulihan keamanan, pengurusan sumber daya. Nah, selanjutnya juga ada konflik dengan Belanda atau Irian Barat, yaitu penolakan Belanda, penyerahan Irian Barat. Dan kedua, yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda memicu ketegangan ekonomi. Nah, yang ketiga ada krisis ekonomi dan inflasi. Nasionalisasi tidak terkelola dengan baik. Kemudian ada inflasi tinggi memperburuk kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada pengaruh militer dalam politik, yaitu militer semakin dominan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya juga ada ketegangan antara sipil dan militer.
Dan selanjutnya ada dua faktor kejatuhan Kabinet Juanda, yakni yang pertama tragedi Cikini 1957. Pada 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat menghadiri perayaan ulang tahun pengurus Cikini ke-15. Serangan dilakukan dengan gerak tangan, menimbulkan korban jiwa terutama anak-anak sekolah. Dalang di balik peristiwa ini adalah Yusuf Ismail, anggota dari Tentara Islam Indonesia (TII). Tragedi ini memperburuk kondisi politik dan hubungan pusat daerah, memperburuk pemberontakan seperti PRRI dan Permesta yang semakin memperlemah Kabinet Juanda. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden Soekarno dikeluarkan setelah Badan Konstituante gagal menerapkan undang-undang baru sebagai pergantian Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kegagalan konstituante menimbulkan ketidakstabilan politik dengan pergantian kabinet yang sering terjadi. Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pemungutan suara dalam konstituante tidak memenuhi quorum meskipun mayoritas mendukung. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri sistem parlementer, meskipun usulan ini mendapatkan penolakan dari partai seperti Mas Yumi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.